Balik maneh nang Cafe Talk Show Jember 1 TV. Dino iki bener-bener istimewa wong. Karena di episode ini semua masalah tentang BPJS kesehatan, salah satu program dari pemerintah yang pemerintah hadir di situ untuk membuat masyarakat atau warga Indonesia menjadi sehat, iso dikupas habis nanggone episode iki. Nah, ya. Mas Dokter Era, ini lek neng gone online itu apa ya kudu sak keluarga koyo aku kan harus melindungi namanya kepala rumah tangga. Ono bojoku, ono anak-anakku. Apakah semua satu-satu kudu duwe, Mas? Download sih maksudnya piye? Cukup satu mewakili gitu yang ada di kakak. Oh, berarti misalkan aku udah pasang aplikasinya itu udah bisa semua bisa ini ya. Enggak perlu siji-siji bayar dewe, daftar dewe gitu ya. Kok bagine di HP dewe lah. Lah ya. Nah ini menarik. Jadi cukup satu aja. Jadi bisa Bapak, tapi Bapak repot kok ada wakilnya atau Ibu. Jadi cukup satu saja aplikasi JKN Mobile itu sudah mengcover satu keluarga. Iya, betul. Tuh, bener tuh. Mas, aku ki kadang-kadang kan kita ini tidak selalu dalam posisi yang baik secara ekonomi. Iso tadi ada yang tidak terbayar dalam beberapa bulan. Atau mungkin sampai kemudian 2 atau 3 bulan tidak terbayar. Lah iki ate misalkan ono sing loro. Iki tindakannya kudu piye? Mungkin Mas Isnar. Oh, nggih. Jadi gini, Om Jack, kalau memang tunggakan itu hampir tidak semua peserta dapat melunasi tunggakannya. Kalau tunggakannya besar, peserta tersebut memiliki kemampuan dananya cukup, finansial cukup, pasti akan dilunasi. Kalau jumlahnya besar, misal tunggakannya katakanlah kemampuan ekonominya tidak mendukung untuk melunasi langsung, itu kita ada namanya program rehab. Program rehab. Nah, jadi program rehab itu singkatan dari rencana pembayaran bertahap. Rencana pembayaran bertahap. Untuk nyicil. Betul sekali. Untuk cicilan tunggakan. Itu siapa saja Mas yang bisa mendapatkan fasilitas itu? Oh, untuk program rehab sendiri ini kita khususkan untuk peserta segmen mandiri. Oh, yang mandiri ya? Mandiri. Jadi perusahaannya tidak boleh ya? Enggak. Kalau perusahaan masih belum ada. Untuk pembayaran rehab ini kita khususkan untuk peserta mandiri kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Manfaatnya Mas? Manfaatnya program rehab ini apa? Kalau manfaatnya program rehab tentunya membantu peserta yang memiliki tunggakan jumlahnya tinggi, yang tadi saya jelaskan tadi tidak memiliki kemampuan untuk melunasi sekaligus, itu kita berikan kesempatan untuk mencicil sampai dengan lunas. Sehingga nantinya harapannya ketika skema cicilannya itu lunas, itu nanti aktif status kepesertaannya bisa mengakses pelayanan kesehatan. Berarti kalau misalkan ya, ini sedang dalam proses direhab ini saya, misalkan ini, itu berarti gak iso dapat jaminan Mas ya sadurunge lunas itu. Belum bisa. Jadi khusus program rehab ini kita memang harus sampai lunas terlebih dahulu. Itu baru status kepesertaannya aktif sehingga bisa mengakses pelayanan kesehatan. Berarti harus dibayarkan setiap bulan. Jadi kowe kudu gak oleh gawe macam-macam duit kesehatan bayarno. Engko repot aku lek ngene iki. Ini menarik masalah rehab ini tadi. Misalkan ini, saya ada tunggakan. Otomatis kan saya baru bisa mendapatkan fasilitas atau ini bisa sudah klik, bisa dimanfaatkan setelah saya lunas. Nah, ketika saya ikut program rehab ini, tunggakan saya bulan depan gimana? Apakah masuk atau di stop sementara sampai lunas? Jadi begini, kalau rehab tersebut itu kan kita lihat dahulu, saya jelaskan syaratnya ya. Jadi yang jelas peserta segmen mandiri kelas 1 sampai dengan kelas 3. Terus peserta tersebut memiliki tunggakan minimal 4 bulan sampai dengan maksimal 24 bulan. Meskipun kalau tunggakannya lebih dari 24 bulan, itu kita maksimalkan itu 24 bulan. Jadi peserta misal katakanlah tunggakannya hanya 12 bulan. Di sistem rehab tersebut itu ada pemilihan skema cicilannya itu mulai dari 2 bulan sampai maksimal skema cicilannya adalah 12 bulan. Misal maksudnya piye Mas? Jangka tempo mencicilnya gitu. Betul, jangka tempo mencicilnya itu mulai dari 2 bulan sampai dengan 12 bulan. Misal katakanlah cicilannya tadi
Terus 12 juta. misalkan tanggungannya ojo gak gitu Mas. Kagak utang lo. Ya 1 juta lah, 1 juta. 1 juta. 1 juta itu kan misal 1 juta ya. 1 juta tapi nggak punya duit. Ini saya bisanya hanya punya uang 200.000. Karena kebutuhan yang lain mendesak lebih urgent. Misalkan katakanlah tadi 1 juta Pak ya. Nanti kan ada peserta yang menunggak tadi, ketika mereka mengikuti program rehab, itu mereka bisa mengukur sendiri. Saya mampunya 2 kali cicilan, atau 3 kali cicilan. Misalkan 1 juta, kalau 2 kali cicilan berarti setiap bulannya saya 500. Kalau 36 tahun nggak boleh itu ya? Iku duduk nunggak nih ku panjen meler. Kalau 36 tahun kita menghitungnya tetap maksimal 2 tahun Pak, 24 bulan. Iya, kalau 36 tahun kebetulan BPJS nggak mungkin kalau tunggaknya 36 tahun. Kebacut lah. Kita hadir kan sejak 2014. Terus gimana tadi Mas? Misalkan itu, yang itu. Batas waktunya maksimal 12 kali. 12 Misalkan, kali. Apa namanya? Cak Londo tadi punya tunggakan 1 juta. Ya iki ae wis jarno. 1 juta terus memilihnya katakanlah 2 kali cicilan ya. Berarti 1 bulannya 500. Berarti 500 tunggakan bulan berjalannya tetap kita tagih. Berarti 500 plus tambah DE bulan berjalannya. Betul. Misalkan nih saya sampai ini bulan Juni. Betul. Bulan Juni. Saya ikut rehab. Betul. Saya ikut rehab. Itu berarti untuk bulan Agustus, September ini tetap berjalan. Tetap bayar. Tetap kita hitung. Jadi rehabnya itu kita hitung dengan skema cicilannya. Skema cicilannya dengan tagihan bulan berjalannya. Betul, 1 jutanya kalau dipilih tadi pesertanya memilih 2 kali berarti 500. Kalau dipilih 12 kali ya 12 tinggal 1 juta dibagi 12 Pak. Nanti kan akan disimulasi Baru bisa aktif ya. Baru bisa aktif. Baru bisa aktif. Iya. Taruhlah misalkan saya bulan Juni nih, saya ikut rehab. Betul. Kemudian bulan Agustus saya lunasi. Saya lunasi ini termasuk yang Agustus berarti ya saya lunasi. Sudah termasuk yang Agustus. Sik Thomas. Iki ya aku cicilanku misalkan 100 wis ya. Dari 12 bulan itu tunggakan misalnya 1.200.000 ya. Aku tetap bayar yang 1 bulanannya itu. Bulanannya kan terbayar aku nih yang kewajiban saya. Plus ditambahi tunggakan sing 100.000 iku mau. Betul. Berarti otomatis aktif toh. Karena saya bayar toh bulan itu. Jadi nanti gini Pak, apa namanya tunggakannya itu ketika dihitung 1.200.000-nya lunas, plus tunggakan bulan berjalannya lunas otomatis aktif. Oh gitu, berarti aja suwe. Awakmu iki lek wayahe tunggakan itu langsung secepatnya. Ya wong jenenge ku mau lho bos menungso kan ya ono pasang surute. Jangan khawatir, pokok kafe iki kowe 24 jam kali 360 hari gak tutup. Bisa bayar itu, ojo khawatir. Nah, ini untuk ini Mas Isnan. Pembayaran tunggakan itu berlaku untuk 1 orang atau 1 keluarga ya? Untuk program rehab ini berlaku 1 keluarga. Otomatis Ya, itu ya yang tertagih ya. Ya, meskipun VA-nya berbeda, kita menagihnya kita 1 keluarga. Kalau pengen nyepet Mas, mempercepat pembayaran. Mempercepat pembayaran ya, misalkan waduh 12 juta kok saya ada dapat arisan. Ternyata gak usah nunggu bulan 12 juta, saya lunasi, besok anak saya sakit, segera berobat. Saya mampu kok. Itu ada, kita fasilitasi, kita akomodir, kita di aplikasi mobil CKN, itu ada menu untuk pelunasan tunggakan. Melalui JKN mobil pun betul, bisa. Kantor untuk mengurusi tunggakan ini ya. Dilunasi, nanti rehabnya dibatalkan terlebih dahulu, pelunasan tunggakan, otomatis ketika seluruh tunggakannya itu dilunasi di awal, nggak nunggu sampai skemanya selesai ya. Ada duit katakanlah dapat arisan. Saya nunggu 12 juta, aku dapat rezeki saya lunasi. Bisa, tambah langsung aktif. Langsung aktif. Oh masih deh ngomongnya rolas ulang, tapi kemudian 1 bulan kemudian dapat rezeki nomplok, tutup, jalan ya. Tetap, tapi lewat aplikasi tadi memang ada menu untuk pembatalan program rehab, terus ada menu untuk pelunasan. Seperti Tanggih yo. Sik Mas, aku takon. Ki ojo rame-rame Mas. Iku lek misalkan enggak iku dendone ora Mas? Enggak ada. Enggak ada. Tidak ada denda. Jadi tidak ada denda dalam denda. Ya kan? Tidak ada denda. Kalau Mas, denda pelayanan. Denda pelayanan itu ada ketika peserta tersebut menunggak. Itu bisa dijelaskan Mas Isnar. Maksudnya gimana? Denda pelayanan itu akan timbul. Tadi maaf saya pikir bunga. Dan bunga tidak ada bunga. Kalau tidak ada bunga. Tidak ada bunga. BPJS itu koperasi simpan pinjam.
Itu mau takon denda, udah. Iya, kalau denda ada, maaf. Saya tadi salah tangkap Pak ya. Jadi kalau denda ini akan muncul ketika peserta tersebut mengakses layanan rawat inap di rumah sakit. Maksudnya apa, Mas? Peserta yang mengikuti program rehab tadi ya, Iya, misalkan ketika cicilannya masih dalam masuk skema proses belum lunas, itu dia sakit dan harus rawat inap. Itu ya nggak bisa, tetap harus lunas. Tapi bisa kasus denda itu muncul ketika dia sudah melunasi seluruh tunggakannya dulu, atau dia memilih pelunasan lebih awal. Pelunasan lebih awal tidak menunggu skemanya selesai katakanlah 3 bulan atau 12 bulan tadi, dia memilih melunasi dulu, itu denda akan muncul. Itu terhitung 45 hari sejak pelunasan. Oh, 45 hari semenjak pelunasan Nah, gitu ya. tapi khusus peserta yang mengakses pelayanan rawat inap di rumah sakit. Gitu. Yo, kenapa itu terjadi? Karena itu tadi loh, sifatnya kan ini gotong royong tuh. Gotong royong kan menolong sesama kan. Jadi dari filosofi itulah maka diharapkan supaya Indonesia itu sehat, kabeh wonge tertib, jadi iso berputar untuk melakukan membantu orang-orang tersebut. Mau wis dijelasin wong menarik. Mungkin ya bener sih. Wong kan nggak mesti selalu ada cukup lah ekonominya. Kadang-kadang juga ada misalnya lah kita nggak pengen nolong musibah yang akhirnya uang yang sedianya harus untuk membayar tanggungan kita sebagai peserta BPJS itu gak iso dibayar, akhirnya nunggak. Nah, leono nunggak ya solusinya juga ada. Itu mau dijelaskan oleh Mas Ihsan. Mas, ada satu hal lagi enggak atau beberapa yang bisa dijelaskan tentang masalah rehab ini, Mas, yang untuk pemirsa bisa lebih paham lagi? Jadi gini, Cak Londo dan Om Cek, jadi program rehab ini yang saya jelaskan di awal, itu tujuan awalnya adalah meringankan peserta BPJS yang memiliki tunggakan ketika tunggakannya tersebut dirasa terlalu berat dan kemampuan bayar untuk melunasinya semakin kemampuan untuk pelunasannya tidak bisa sekaligus, itu kita berikan solusi untuk mencicil. Dan itulah dari sisi fleksibilitasnya. Jadi peserta lebih fleksibel menentukan jumlah skema cicilannya berapa kali, 2 kali kah, 5 kali kah, sampai maksimal 12 kali. Sehingga nantinya harapannya dengan pelunasan tersebut, status kepesertaannya aktif ketika sudah lunas. Wah, ini menarik ini. Ya, Cak Ndo. Iki engko ya. Ojo, Mas, iki lek bisik-bisik gak iso mlebu iki TV. Kok iki banter. Nyata sampean bisik-bisik. Iki ngene maksudku iki. Kita ini kan punya tanggungan golek kapan bayar BPJS ya, kesehatan. Iya. Iki rego kopi ini enggak. Oh iya. Iya. Ini iki kafe. Iya. Tapi aku mau wes alhamdulillah loh. Saya sudah banyak sekali mendapatkan pencerahan lah katakanlah. Juga saya harap juga pemirsa Jember 1 TV nanggone acara Cafe Talk Show Jember 1 TV ini juga iso mendapatkan wah ternyata seperti itu ya. Jadi tidak perlu ribet lagi dalam urusan ngurusi BPJS. Yang jelas BPJS Kesehatan ini sudah punya yang namanya mobil JKN. Jadi wis ora perlu sampean ngomong antri, gak perlu mane ribet. Aku bayar kena calo, nggak ada lagi. Dititipno Pak RT ini, Pak RW ini atau dititipno tanggane nggak ada. Bisa dilakukan sendiri. Dan juga cuma soal mendaftar langsung kok. Sampai antri nang milih dokter sopo ngantri itu pun juga sudah ada nang gone gini. Sampai pengen delok jadwal pola hidupnya itu juga dideteksi langsung ambil mobile JKN. Jadi ini lebih lengkap dan gak main-main kok. Ini tandanya apa sih? Sebetulnya siji pemerintah itu sayang banget nanggone warga Indonesia. Nah sayangnya ini dilewatno sapa? Dilewatno BPJS ini diurus kesehatan warga masyarakat Indonesia itu mau. Betul. Garis besarnya adalah pemerintah hadir untuk masyarakat itu ada kepanjangan tangannya. Kepanjangan tangannya lek kanggo kesehatan itu adalah BPJS Kesehatan. Jadi bukan kemudian BPJS Kesehatan itu hadir untuk malah ngerepoti tapi membantu jenengan kabeh. Ojo maneh wong ana wong Indonesia aku loro nang di mana pemerintah kok tidak hadir dalam kehidupan saya. Yo beliau-beliau iki BPJS Kesehatan ku hadir itu merupakan wujud teko pemerintah hadir di tengah masyarakat. Wow.
gotong royong membuat semuanya tertolong. Ini mungkin ono satu Iya, closing statement dari Mas Era juga dari Mas Isnar kepada pemirsa mengenai apa yang kita bahas kali ini. Monggo untuk Mas Isnar dulu, silakan. Baik, untuk pemirsa Jember TV di Kota Jember dan sekitarnya, mungkin ini satu pesan aja ya, karena sakit itu bisa datang tiba-tiba. Jadi bagi yang sudah menjadi peserta, untuk rutin membayarkan iuran setiap bulannya. Jadi jangan tunggu sakit untuk membayar iuran, kondisi sehat, tetap rutin membayar iuran setiap bulan. Kita juga ada sekarang fitur namanya, sudah lama ini sebelumnya, auto debit. Jadi untuk menghindari peserta, mungkin Bapak Ibu tidak sempat harus bayar ke channel pembayaran atau harus ke bank, itu dengan menu auto debit itu lebih memudahkan Bapak Ibu menghindari lupa, tidak sempat, asal dipastikan saldonya cukup. Itu mungkin. Dokter, closing statement dong. Nah, Mobile JKN itu hadir untuk memberikan efektivitas layanan. Efektivitas layanan di dalam pelayanan JKN KIS untuk masyarakat tentunya. Bagi masyarakat yang belum memiliki aplikasi Mobile JKN, silahkan download aplikasi Mobile JKN ini, mudah banget. Di aplikasi Play Store di masing-masing HP Android, Bapak Ibu semuanya bisa download, kemudian register. Bagi yang sudah terdaftar menjadi peserta JKN KIS, silakan dimanfaatkan mulai dari screening, kemudian kalau misalkan melihat tunggakan ada di situ juga melihat tunggakan, kemudian kalau misalkan ingin melakukan pelayanan kesehatan, silakan ada menu fitur antrian online yang pastinya memudahkan peserta masyarakat kalau misalkan ingin menjalani atau melakukan pelayanan kesehatan secara efektif waktunya. Nggak antri-antri lagi seperti itu, nggak seperti dulu lagi. Itu mungkin bagi yang belum memiliki atau belum terdaftar program JKN KIS, silahkan Bapak Ibu sekalian, pemirsa Jember 1 TV, mendaftarkan diri sendiri dan anggota keluarganya menjadi peserta JKN KIS. Karena sejatinya seperti yang tadi sudah dibilang, sakit itu kita nggak ada yang tahu. Dan kalau sakit, pasti biayanya juga kita nggak tahu juga. Jangan sampai sakit kemudian jatuh miskin. Nah, di sini kita sudah difasilitasi badan penyelenggaranya. Maka silakan mendaftarkan diri sendiri dan anggota keluarganya. Itu saja. Udah. Ngono iku ya ono kadang. Sopo sing ngomong gak seneng loro, aku seneng soalnya dibesuk. Lho. Ya tetep rek, loro ya gak enak. Iku yoyok iku. Karena kameramennya dhewe iku. Harta yang paling tinggi nilainya itu adalah kesehatan. Betul. Nah, jadi kita semua ndak pengen sakit. Tetapi sakit itu adalah anugerah. Ono sing ngomong lek diwehi loro iku dosane ngurangi dosa. Nah, wong jenenge sakit iki anugerah, mesti bayar. Nah, sampean gak duwe ya melu BPJS kesehatan wong. Jadi pemerintah ada di situ dan kita semua sebagai warga dan masyarakat Indonesia itu akan dirangkul, ditulung, diayomi sama pemerintah Republik Indonesia. Nggih, pemirsa Jember 1 TV, matur nuwun, ini salah satu informasi yang menarik buat kita di Cafe Talkshow bersama Dr. Era dan Mas Isnar. Mungkin ini closing statement aja Dewi kudu Maria. Jangan kemana-mana, Cafe Talkshow selalu hadir memberikan nilai edukasi, pencerahan, dan informasi buat jenengan semuanya. Saya Om Jack, saya Cak Londo, undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.